Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabat-sahabat SCTV di manapun Anda berada ya. Di pagi hari ini ya, hari Ahad, kita di kawasan hutan pendidikan ya. Di pagi hari ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan mengenai bagaimana kita mengantar generasi muda kita hari ini ya, untuk sampai di tahun 2045 yang sering disebut orang menjadi sebuah generasi emas. Nah, tentu ini memerlukan sebuah proses yang cukup panjang. Waktu kita tidak lama ya, jadi membutuhkan waktu hanya 25 tahun ya, untuk mencapai tahun 2045 dari sekarang. Nah, bagaimana kita hari ini semua jaringan ya di Kalimantan Utara, supaya kita bisa menghasilkan sebuah generasi yang berkualitas ya, generasi yang memiliki karakter ya. Tentu kita berharap ke depan anak-anak Kaltara ini bisa berperan ya secara nasional, karena tahun-tahun ke depan kita juga sudah tidak terlalu jauh dengan ibu kota negara ya. Jadi ibu kota negara berbatasan dengan wilayah kita ya. Tentu ini menjadi PR besar kita ya. 25 tahun ke depannya kita punya keinginan besar bahwa anak-anak kita, generasi muda kita yang hari ini ya, itu mampu menduduki posisi yang strategis ya di tahun Indonesia Emas tahun 2045. Apa yang kita lakukan hari ini sangat menentukan 25 tahun ke depan. Jadi kesiapan kita hari ini, usaha kita hari ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tantangan, bagaimana bisa mengantar anak-anak kita ya pada posisi-posisi yang strategis ke depan. Ya, kita menyadari bahwa dunia pendidikan kita secara umum ya, itu memang kalah jauh dengan dunia pendidikan yang ada di Pulau Jawa. Tetapi kalau kita punya keinginan besar, kita punya mimpi besar ya, bagaimana ke depan standar pendidikan secara nasional itu bisa kita kuasai, bisa kita dalami ya. Atau mungkin bisa sebaliknya ya, bahwa ke depan orang-orang dari luar daerah kita itu banyak belajar ke wilayah kita. Ya, setidaknya apa yang coba kita lakukan ya di Pondok Pesantren Fatimah Az-Zahra ini adalah bagian kita juga mempersiapkan generasi emas ke depan. Kita harus memiliki kawasan yang luas ya untuk bagaimana menyiapkan kawasan pendidikan, sehingga sarana dan prasarana untuk menunjang anak-anak kita, untuk mengantar anak-anak kita untuk menuju tahun emas tersebut, tentu bukan hanya keseriusan atau fokus kita untuk ke sana, tetapi kita juga harus menyiapkan anggaran yang cukup besar ya. Karena investasi dunia pendidikan itu bukan selalu
selalu ditunjang ya dengan sarana dan prasarana yang cukup. Nah tentu ini membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Nah sehingga ini juga membutuhkan kepedulian dari pemerintah daerah. Ya, banyak memang kita temukan ya beberapa sekolah yang ada di Kalimantan itu tidak sesuai dengan pemahaman orang di luar bahwa Kalimantan itu memiliki wilayah yang cukup luas, penduduk yang masih sedikit. Tetapi kurang keseriusan kita bagaimana merancang kawasan pendidikan sehingga masih banyak ya kawasan-kawasan pendidikan, pusat-pusat pendidikan itu tidak dirancang secara baik. Bahkan di beberapa daerah kawasan atau wilayah pendidikannya itu sangat minim sekali ya. Hanya luasan yang tidak seberapa sehingga itu tidak menunjang bagaimana kita serius menghadapi tahun 2045. Setidaknya di tahun 2022 ini ya pemerintah secara serius dan fokus ya, bagaimana kita juga menghadapi dengan dibangunnya KIPI di Mangkupadi dan Tanah Kuning. Tentu kita harus serius mendirikan sebuah pusat-pusat pendidikan yang sesuai dengan pasar kerja ya di KIPI. Nah jangan sampai nanti anak-anak kita tidak memiliki peran yang cukup besar. Nah ini ya perlu ada semacam dialog publik lah ya. Jadi kita menyamakan pemahaman kita ya dari pemerintah, dari rakyat, sehingga ini memudahkan kita menghadapi perjalanan industri yang cukup besar di kawasan kita ya. Apalagi kita ketahui ada 2 mega proyek. Yang pertama PLTA ya, yang luar biasa kekuatan dan mampu menyuplai ibu kota negara ya, selain menyuplai kawasan kita, dan juga KIPI ya di Mangkupadi. Nah ini setidaknya harus ada keseriusan kita, harus ada pemahaman yang sama antara pemerintah daerah dan rakyat ya, sehingga jangan sampai terjadi lagi ketidakmampuan masyarakat untuk masuk ke dunia industri tersebut, sehingga akan terjadi bom waktu yang tidak kita inginkan. Dan banyak terjadi dengan maraknya industri dunia kelapa sawitan ya secara investasi ya kita mensyukuri ya bahwa Kalimantan atau Kalimantan Utara ini ya banyak dimasuki oleh investasi kelapa sawit. Nah tetapi karena komunikasi yang tidak intens ya, sehingga beberapa kali kita menyaksikan ya terjadi konflik antara rakyat dengan perusahaan. Nah ini sangat merugikan di daerah kita ya, sehingga jangan sampai dipahami bahwa daerah kita tidak terlalu terbuka dengan investasi dari luar ya, tidak welcome ya, dan menjadi catatan merah buat investor ya. Nah ini jangan sampai terjadi. Nah dengan maraknya investasi yang masuk di Kalimantan Utara ini juga menjadi kesempatan bagi dunia pendidikan, dan pemerintah harus mendorong itu. Jadi kerjasama dengan dunia usaha, dengan dunia pendidikan, apa yang
dilakukan oleh PT PKN itu luar biasa ya. Bagaimana kepedulian mereka terhadap dunia pendidikan. Saya pikir ada sekian puluh atau sekian ribu nantinya ya perusahaan yang masuk ke Kalimantan Utara. Nah itu kalau didorong untuk menunjang dunia pendidikan, kita akan panen generasi-generasi emas, generasi yang berkarakter di tahun 2045. Sehingga ke depan ya anak-anak kita, generasi kita di Kalimantan Utara ini bisa memiliki peran-peran yang strategis secara nasional. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Ya mudah-mudahan apa yang juga kami lakukan di Pondok Pesantren Fatimah Az-Zahra dengan kesederhanaan kami, alhamdulillah ya ada perhatian dari kementerian, beberapa kementerian, hingga kami bisa berjalan selama 6 tahun ini. Ya kita coba jangan hanya bicara ya, tetapi juga kita membuktikan hari ini kita sudah bergerak, ya, kita sudah melakukan selama 6 tahun. Bahkan kita juga sudah membangun sekolah formal, ya. Ada SMP, ada SMA. Insya Allah ke depan kita akan membangun SMK yang berhubungan dengan menyiapkan tenaga kerja ya, dan proses peningkatan pendidikan juga kita akan menyiapkan untuk membangun kelanjutan dari balai latihan kerja komunitas kita, yaitu menjadi akademi komunitas ya. Syukur-syukur ke depan ya kita juga bisa menyiapkan atau membangun politeknik ya, sehingga anak-anak kita punya kesiapan secara skill untuk menghadapi KIPI yang dibangun di Mangkupadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.